Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chef Maco Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Gak usah banyak cincong, kita langsung ke videonya. Fungsi protein bagi tubuh lengkap dengan jenis-jenisnya. Protein merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi protein adalah menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Selain itu, protein memiliki fungsi utama sebagai zat untuk memperbaiki jaringan sel agar dapat bekerja dengan optimal. Protein adalah nutrisi yang ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, dan rambut. Protein terdiri atas bahan pembangun yang dikenal dengan nama asam amino. Ada kurang lebih 20 jenis asam amino, 9 asam amino termasuk esensial dan 11 sisanya termasuk asam amino non-esensial. Asam amino dapat dihasilkan tubuh tanpa asupan makanan. Akan tetapi, asam amino yang dihasilkan tubuh merupakan jenis asam amino non-esensial. Maka dari itu, untuk mendapatkan asam amino esensial, kita harus mengkonsumsi makanan tertentu. Jenis-jenis protein. Dalam tubuh ternyata ada beberapa jenis protein dengan fungsi yang berbeda. Mengutip dari halodoc.com, berikut 7 jenis protein. 1. Protein enzim. Jenis protein ini diperlukan dalam proses reaksi kimia. Fungsi ini ditunjang karena protein ini menghasilkan enzim. Misalnya, enzim untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. 2. Protein struktural. Protein ini diperlukan untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh di tingkat sel. Fungsi protein bagi sel ini yaitu untuk memberikan struktur dan mendukung sel. 3. Protein hormon. Jenis protein ini bertugas untuk mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon memberikan peran sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh lewat darah. 4. Protein antibodi. Protein antibodi disebut juga sebagai protein defensif. Protein ini berguna untuk mengikat partikel asing seperti virus dan bakteri serta untuk melindungi tubuh. 5. Protein transport. Fungsi protein transport yaitu untuk mengikat dan membawa atom serta molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Misalnya hemoglobin yang bertugas untuk mengikat oksigen dan mengantarkan ke jaringan yang membutuhkan. 6. Protein pengikat. Protein ini bertugas untuk menyimpan asam amino dan ion logam dalam tubuh. Protein ini juga berguna sebagai cadangan makanan yang menghasilkan energi jika dibutuhkan tubuh. 7. Protein penggerak. Sesuai namanya, fungsi protein ini yaitu untuk menggerakkan otot dalam tubuh. Misalnya mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot ketika berkontraksi. Fungsi protein bagi tubuh. Kita mungkin sering mendengar makanan mengandung protein memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain sebagai nutrisi, protein juga memiliki beragam fungsi lain yang penting untuk tubuh. Melansir dari sehat.com, berikut beberapa fungsi protein bagi sel dan bagian tubuh lain. 1. Membangun dan memelihara jaringan. Fungsi protein yang pertama yaitu untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh. Jumlah protein yang diserap oleh tubuh untuk pemeliharaan dan bergantung pada kesehatan tubuh. Misalnya seseorang yang tengah menjalani pemulihan setelah operasi atau kecelakaan. Protein dalam jumlah besar akan dibutuhkan ketika tubuh sedang sakit dan untuk ibu hamil serta menyusui. 2. Mempercepat reaksi kimia. Fungsi lain dari protein yaitu dapat mempercepat reaksi kimia. Fungsi protein ini dijalankan oleh kombinasi molekul dalam sel yang disebut dengan substrat. Selain itu, beberapa enzim juga bisa bekerja sama dengan vitamin dan mineral. Beberapa sistem dalam tubuh sangat bergantung pada fungsi enzim. Misalnya sistem pencernaan, produksi energi, pembekuan darah, hingga kontraksi otot. 3. Alat komunikasi antar bagian tubuh. Fungsi protein bagi tubuh lainnya yaitu menjadi alat komunikasi antar bagian tubuh. Selain enzim, beberapa protein juga bisa berguna sebagai hormon yang berperan membawa pesan antar sel, jaringan, dan organ. Hormon diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, kemudian diangkat ke jaringan atau organ yang menjadi target.
Pengangkutan tersebut dilakukan melalui aliran darah. Secara umum, hormon dikategorikan dalam 3 kelompok utama, yaitu protein atau peptida, steroid, dan turunan asam amino. Peptida membentuk sebagian besar hormon dalam tubuh. Contohnya, insulin untuk menyerap glukosa, glukagon untuk memecah glukosa dalam hari, hingga human growth hormone untuk pertumbuhan jaringan. 4. Membentuk struktur tubuh. Beberapa jenis protein juga diketahui dapat membangun sel dan jaringan agar kuat. Protein berperan dalam struktur tubuh berupa keratin, kolagen, dan elastin. Protein tersebut bisa membentuk kerangka struktur tertentu supaya saling terkait. Keratin ini ditemukan pada kulit, rambut, dan kuku. Sementara protein kolagen banyak ditemukan di tubuh dan mendukung kesehatan struktur tulang, tendon, ligamen, dan kulit. Untuk protein elastin dapat ditemukan di rahim, paru-paru, dan pembuluh darah. 5. Meningkatkan imun tubuh. Fungsi protein lainnya yaitu sebagai pembentuk imunoglobulin atau antibodi yang berguna untuk melawan infeksi. Dengan adanya antibodi, maka tubuh akan terlindungi dari benda asing yang menyebabkan penyakit, termasuk bakteri dan virus. 6. Mengangkut dan menyimpan nutrisi. Berbagai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan disebarkan oleh protein pengangkut menuju sel. Proses pengangkutan dilakukan lewat aliran darah. Nutrisi yang diangkut antara lain, vitamin, mineral, gula darah, kolesterol, dan oksigen. Selain mengangkut nutrisi, protein juga berguna untuk menyimpan zat gizi. Contohnya, ferritin untuk menyimpan zat besi. 7. Memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Fungsi protein juga bisa membantu menyeimbangkan asam basa di dalam tubuh. Nilai pH dalam setiap organ tubuh akan berbeda. Misalnya pH normal di asam lambung yaitu 2, sedangkan pada darah pH normal 7,4. Jika nilai tersebut berubah tentu akan menyebabkan gangguan pada organ tersebut. Maka dari itu, butuh senyawa yang untuk mengatur dan menjaga keseimbangan pH tersebut. Senyawa tersebut yaitu protein. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan video kali ini? Kalau kalian suka dengan video ini bantu subscribe, like dan share video ini ke keluarga kalian, teman kalian, dan juga mantan kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.